Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kak Sudi. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan Permenpan 1 tahun 2023 dan Perka BKN nomor 3 tahun 2023 dari ahlinya, yaitu dari Menpan dan BKN. Mari kita simak sama-sama ya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Kemudian ya itu ada angka kredit perpindahan dari jabatan lain. Ya, di sana ada perpindahan dari JF ke JF gitu ya, merupakan satu kelompok jabatan, dan ada antar kelompok jabatan, yaitu dari luar jabatan fungsional masuk ke dalam jabatan fungsional. Di mana dari JF ke JF itu bisa perpindahan yang sama jenjangnya ya. Jadi jenjang yang sama dengan nanti angka kreditnya yang sama. Tetapi kalau dari luar ke dalam JF itu juga harus jenjang yang setara. Contohnya adalah pelaksana. Jadi pelaksana itu setara di jabatan fungsional adalah ahli pertama. Kemudian dia pengawas adalah ahli muda. Di administrator adalah ahli madya. Ya, JPP adalah ahli utama. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian ketentuan pemberian angka kreditnya adalah pada saat yang bersangkutan itu di perpindahan dari jabatan lain ya ada perbedaan. Dulu di konvensional ya penentuan jenjang itu dari pemenuhan angka kredit ya. Angka kreditnya berapa itulah dia diangkat dalam jenjangnya. Tetapi di Menpan 13 2019 ya di PPKN 11 tahun 2022 perpindahan itu menggunakan golongan ruang. Jadi di mana golongan ruang itu menjadi penentu di mana dia duduk di dalam jenjang ya. Nah, di Menpan 1 2023 dan PPKN nomor 3 tahun 2023 berbeda lagi ya. Ini harus berdasarkan jabatan ya. Jadi berbeda yang pertama dari angka kredit, kemudian dari golongan ruang, yang sekarang adalah dari jabatan ya, tidak melihat pendidikan dan tidak melihat golongan ruang. Jadi hanya dari jabatan. Nah, pada saat yang bersangkutan diangkat ya ke dalam jabatan fungsional, maka diberikan angka kredit. Angka kreditnya dari mana? Dari predikat kinerja di masa kerja golongan terakhir yang dia miliki, gitu ya. Kalau dulu diintegrasi mereka adalah 0, gitu ya, dan diberikan angka kredit dasar dan pengalaman, gitu ya, untuk yang perpindahan. Tetapi di PPKN nomor 3 2023 memang tetap kita berikan angka kredit dasar dan angka kreditnya diberikan dari predikat kinerja pada saat yang bersangkutan pada saat diangkat dilihat dari golongan ruang terakhir yang mereka duduki. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, pada saat kita masuk ke jabatan fungsional ada juga yang memang misalnya di jabatan lamanya itu adalah pangkat puncak ya. Contoh misalnya saya pengawas ya. Saya pengawas karena saya sudah 3D dan pangkat saya mentok, maka kemungkinan saya lebih dari 3 tahun ya, mungkin 6 tahun, bahkan 10 tahun karena saya pangkat puncak di 3D di pengawas. Pada saat saya berpindah ke jabatan fungsional gitu ya, saya akan ikut uji kompetensi di ahli muda ya. Pada saat di ahli muda saya lulus, maka saya diberikan angka kredit ya sesuai konversi predikat kinerja, tetapi tidak yang lebih dari 3 tahun itu ya. Saya hanya dihitung 3 tahun terakhir ya di masa kerja golongan saya ya, ditambah dengan angka kredit dasar. Tetapi ada juga kemungkinannya bahwa yang bersangkutan pada saat duduk di dalam jabatan fungsional sesuai jabatannya itu tidak sesuai dengan golongan ruang. Contoh saya misalnya pengawas ya, tetapi saya masuk ke ahli muda
golongan ruang saya sudah 4A, ya. Nah, dalam hal seperti itu, berarti ada yang tidak sesuai antara jenjang ahli muda dengan pangkat saya 4A, ya. Pada saat saya duduk, saya akan diberikan angka kredit penuh di ahli mudanya, ya. Maka saya diberikan angka kredit 200. 200 itu sebagai pemenuhan saya di ahli muda, ya. 1 tahun berikutnya, ya, saya harus berkinerja di ahli muda. Apabila ada formasi, saya bisa ikut uji kompetensi di ahli madya, ya, sesuai pangkat saya 4. Gitu ya Bapak Ibu, ya. Mudah ya. Jadi duduk dulu 1 tahun, walaupun mungkin pangkat saya tidak sesuai dengan jenjang, tidak apa-apa karena jabatan saya masih pengawas. Maka saya duduk dulu di ahli muda, 1 tahun berikutnya, ya, saya bisa ikut uji kompetensi di ahli madya, seperti itu. Nah, di ahli madya kita tidak diberikan angka kredit 0, ya, karena ada hal yang berbeda tadi. Saya diberikan lagi angka kreditnya dari predikat kinerja saat saya menduduki di madya tersebut, ya. Di 4A-nya saya berapa tahun, ya, itu dihitung kembali. Jadi banyak bonus-bonus Bapak Ibu yang akan masuk ke dalam jabatan fungsional, gitu ya Bapak Ibu, ya. Jadi amat sangat luar biasa gitu ya kalau kita bisa masuk ke dalam jabatan fungsional. Banyak hal yang dipermudah seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Ini adalah contoh untuk misalnya saya analis SDMA. Ya, analis SMA di ahli madya, golongan ruangnya 4A. Angka kredit saya 37,5. Saya mau berpindah ke asesor SDMA, ya. Saya ikut uji kompetensi karena ada formasi juga, ya. Maka jenjang saya tetap ahli madya. Golongan ruang saya tetap 4A dan angka kredit saya bawa semua dari saya waktu jabatan fungsional analis SDMA, ya. Di asesor SDMA saya tetap angka kreditnya adalah 37,5, seperti itu ya. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, ini adalah contoh untuk kita yang dari JA ke JM. Ya, tadi mungkin sudah sedikit saya utarakan ya. Jadi memang diambilnya angka kredit itu adalah predikat kinerja, seperti itu. Jadi kalau misalnya 3 tahun, ya kita hitung 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun gitu ya. Tahun 2023, tahun 2024, tahun 2025, sampai dengan kurangnya misalnya hanya sedikit, maka tidak nanti di 1 tahun tetapi bisa periodik. Seperti